Baiklah, sekarang kita akan masuk untuk membuat jurnal umum pada transaksi bimbel Nabila, yaitu untuk di tanggal pertama, tanggal 1 April 2022, Nabila menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta untuk membuka bimbel Nabila. Jadi jurnal yang terkait untuk pada tanggal 1 April itu yaitu cash di debit sebesar 10 juta, dan pada sisi yang lain yaitu Nabila's Capital di kredit sebesar 10 juta. Jadi April 2022 pada tanggal 1, akun yang terlibat pertama yaitu cash dengan referensi 111 sebesar 10 juta rupiah. Dan pada sisi yang lain yaitu Nabila's Capital dengan nomor referensi 311, yaitu modalnya Nabila 311 di kredit sebesar 10 juta rupiah. Jadi di sini langsung kita posting ke buku besar untuk tanggal 1, yaitu akun yang terlibat itu adalah cash dan Nabila's Capital. Jadi kita memakai buku besar bentuk T. Akun yang terlibat yaitu akun cash di debit sebesar 10 juta rupiah. Jadi di posisi kanan pada tanggal 1 April 2022 yang terlibat yaitu cash sebesar 10 juta rupiah. Kemudian untuk di sisi kredit tadi yaitu yang terlibat adalah Nabila's Capital di kredit sebesar 10 juta rupiah. Lanjut untuk di tanggal selanjutnya yaitu membeli peralatan bimbel berupa 10 set meja lipat sebesar 3 juta, dibayar tunai 2.500.000 dan sisanya dibayar dengan menandatangani besok. Jadi untuk pada tanggal 3 April 2022, tanggal 3 April 2022 karena dia udah membeli peralatan, berarti equipment-nya bertambah. Equipment bertambah di debit sebesar 3 juta rupiah dengan referensi yaitu 121 karena dia udah membeli peralatan lalu dibayar tunai 2.500.000, maka akun yang terlibat selanjutnya yaitu cash berkurang sebesar 2.500.000 di sisi kredit. Bisa 500 dan not payable dan not payable ini dengan kode referensi 111, not payable 211 dengan not payable karena dia udah membeli peralatan 3 juta lalu dia bayar tunai 2.500.000, maka sisanya yaitu 500.000 dibayar dengan menandatangani wesel. Di sini utang weselnya itu bertambah yaitu sebesar 500.000.
Lalu langsung kita posting ke buku besar bentuk T, yaitu pada tanggal 3 April, equipment bertambah di debit sebesar 3 juta. 3 April, equipment di debit sebesar 3 juta. Lalu pada sisi yang lain yaitu cash berkurang di kredit sebesar 2.500.000, yaitu cash berkurang di kredit sebesar 2.500.000. Lalu sisanya yaitu dengan membayar menandatangani wesel not payable. Not payable bertambah, utang wesel bertambah di kredit sebesar 500.000. Kemudian lanjut untuk tanggal selanjutnya di tanggal 5. Neni Nabila membayar tunai beban iklan sebesar 300.000 kepada Biro Jasa Iklan untuk penayangan iklan Bimbo Nabila. Jadi akun yang terlibat yaitu pada tanggal 5 April 2022, karena dia udah membayar beban iklan, akun yang terlibat itu ada advertising expense dengan kode referensi 516. Sebesar berapa? Yaitu 300.000 di sisi debit. Lalu pada sisi yang lain yaitu cash berkurang sebesar 300.000 di posisi kredit. Karena dia udah membayar untuk biaya iklan ini. Sebesar 300.000 di posisi kredit. Jadi di tanggal 5 ini kita langsung posting ke buku besar bentuk T, yaitu pada tanggal 5 April, karena Nina Nabila itu udah membayar biaya iklan, beban iklan, jadi masuknya ke beban. Advertising expense pada tanggal 5 bertambah di posisi debit, tanggal 5 April 2022 sebesar 300.000. Kemudian pada sisi lain yaitu cash berkurang tanggal 5, cash berkurang di kredit sebesar 300.000. Karena apa? Karena jadi dia udah membayar untuk biaya iklan tadi. Karena iklannya bebannya itu udah kita rasakan. Bimbo Nabila itu udah merasakannya. Lalu lanjut tanggal 7 menerima uang atas jasa bimbel yang telah diberikan selama bulan April 2022 sebesar 2.500.000. Jadi pada tanggal 7, akun yang terlibat ini adalah cash di debit sebesar 2.500.000 dan pada sisi yang lain yaitu service revenue di kredit sebesar 2.500.000. Itu pada tanggal 7. Pada tanggal 7 April 2022, karena dia udah menerima uang, berarti cashnya itu masuk, cashnya itu bertambah. Cash pada referensi 111 bertambah sebesar 2.500.000. Dan pada sisi yang lain yaitu service revenue bertambah karena dia udah memberikan jasa, yaitu di kredit sebesar 2.500.000. Service revenue dengan nomor akun yaitu 411 di kredit sebesar 2.500.000. Lalu lanjut untuk di transaksi selanjutnya.
pada tanggal 10 membayar sisa pembelian peralatan pada tanggal 3. Membayar sisa pembelian peralatan pada tanggal 3. Jadi di tanggal 10 April 2022, Ibu Nabila ini membayar sisa pembelian peralatan pada tanggal 3. Sementara pada tanggal 3 ini yaitu sisanya dibayar dengan menandatangani WESO sebesar 500.000. Karena tanggal 10 ini dia udah membayar, berarti utang WESO-nya udah berkurang. Not payable, berarti akun yang terlibat ini adalah not payable di debit sebesar 500.000 dan pada sisi yang lain yaitu cash berkurang sebesar 500.000 di posisi kredit. Jadi untuk akun yang terlibat itu adalah not payable dengan nomor akun 211 dengan jumlah yaitu 500.000 dan pada sisi yang lain yaitu cash juga berkurang sebesar 500.000 karena dia udah membayar utang WESO tersebut. 500.000. Lalu langsung kita posting. Maaf sebelumnya pada tanggal 7 kita belum posting. Tanggal 7 terlebih dahulu. Tanggal 7 itu cash pada service revenue. Cash di debit sebesar 2.500.000 dan pada sisi yang lain yaitu service revenue di kredit sebesar 2.500.000. Kita akan posting pada tanggal 7 terlebih dahulu. Itu yang mana cashnya bertambah pada tanggal 7. Cash bertambah di debit sebesar 2.500.000 dan pada sisi yang lain yaitu service revenue juga bertambah di posisi kredit tanggal 7 dengan jumlah 2.500.000. Kemudian untuk posting pada tanggal 10 April yaitu not payable di debit sebesar 500.000. Not payable pada tanggal 10, not payable di debit sebesar 500.000 karena dia udah membayar utang WESO. Kemudian pada cash sebesar 500.000. Lalu cash sebesar 500.000 di posisi kredit. Nah, lalu lanjut pada tanggal selanjutnya yaitu pada tanggal 15 membeli berbagai alat tulis dan buku pelajaran sebesar 750.000. Dibayar tunai sebesar 300.000 dan sisanya dibayar secara kredit. Jadi karena kita udah beli berbagai alat tulis ini masuk ke dalam perlengkapan kita bertambah 750.000. Jadi akun yang terlibat itu yaitu supply bertambah 750.000 di sisi debit dan pada sisi yang lain yaitu cash berkurang 300.000 di posisi kredit dan account payable atau utang bertambah sebesar 450.000. Jadi kita masuk untuk ke jurnalnya yaitu pada tanggal 15 April 2022, akun yang terlibat yaitu adalah supply dengan nomor akun 114 sebesar 750.000. Dan pada sisi yang lain yaitu cash kita berkurang sebesar 300.000 karena dia udah membayar tunai. Dan pada sisi kredit selanjutnya yaitu account payable
account payable dengan nomor 212 dengan account payable dengan nomor 212 sebesar 450.000. Jadi pada tanggal 15 ini karena dia udah membeli perlengkapan berupa alat tulis dan buku-buku, maka perlengkapannya bertambah 750.000 di posisi debit, dan pada sisi yang lain yaitu cash berkurang karena dia udah membayar tunai, dan sisanya yaitu dibayar secara kredit, yaitu account payable-nya bertambah sebesar 450.000. Kita langsung ke posting ke buku besar bentuk T pada tanggal 15, yaitu supplies kita bertambah pada tanggal 15. Supplies bertambah sebesar 750.000. Maaf. Tanggal 15. 750.000. Lalu dibayar tunai 300.000. Berarti masuk ke kredit 300.000. Dan sisanya yaitu dibayar secara kredit, account payable. Account payable bertambah di kredit tanggal 15 sebesar 450.000. Lalu kita lanjut untuk transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 18 membayar gaji karyawan Bimbel Nabila selama bulan April 2022 sebesar 1.800.000. Ini karena dia udah membayar gaji, berarti akun yang terlibat itu adalah salary expense di debit sebesar 1.800.000, dan sisi yang lain yaitu cash berkurang sebesar 1.800.000 di posisi kredit. Jurnalnya yaitu pada tanggal 18 April 2022, akun yang terlibat itu adalah salary expense. Akun yang terlibat adalah salary expense dengan nomor referensi yaitu 511 karena dia maksudnya ke beban jadi 5, dengan jumlah yaitu 1.800.000, dan pada sisi yang lain yaitu cash berkurang 1.800.000. Langsung kita posting ke buku besar yaitu pada tanggal 18, akun yang terlibat yaitu salary expense di debit tanggal 18, salary expense di debit sebesar 1.800.000, dan pada sisi yang lain yaitu cash kita berkurang sebesar 1.800.000. Lalu lanjut, untuk tanggal 20 Nyonya Nabila mengambil sebagian modal untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta rupiah. Jadi tanggal 20 ini akun yang terlibat itu adalah Nabila Strive di debit sebesar 1 juta, dan sisi yang lain yaitu cash berkurang di kredit sebesar 1 juta rupiah. Langsung pada tanggal 20 April 2022, akun yang terlibat itu adalah Nabila Strive dengan nomor referensi yaitu 312 sebesar 1 juta rupiah. Dan pada sisi yang lain yaitu cash berkurang sebesar 1 juta rupiah.
kita posting ke buku besar untuk tanggal 20 ini, yaitu akun yang terlibat itu adalah Nabila Price di debit tanggal 20. Nabila Price di debit sebesar 1 juta rupiah. Dan pada sisi yang lainnya, yaitu cash, kita berkurang sebesar 1 juta rupiah. Lanjut, di tanggal selanjutnya yaitu tanggal 23 membayar sisa pembelian perlengkapan di tanggal 15. Jadi kita membayar sisa pembelian perlengkapan tanggal 15. Ini di tanggal 23. Tanggal 23 ini tanggal 23 April 2022 karena udah membayar sisa pembelian perlengkapan di tanggal 15. Kita lihat tanggal 15. Itu sisanya dengan membayar secara kredit yaitu account payable. Tapi di tanggal 23 ini Bima Nabila itu udah membayar. Berarti hutangnya itu udah berkurang. Tanggal 23 ini udah nggak ada hutang lagi. Jadi akun yang terlibat itu adalah account payable di debit sebesar 450.000, account payable di debit dengan referensi 212 di debit sebesar 450.000. Dan pada sisi yang lain yaitu cash, kita berkurang sebesar 450.000. Lalu langsung kita posting ke buku besar pada tanggal 23, hutang. Karena kita udah membayar hutang di tanggal 23 ini, kita membayar atas sisa pembelian perlengkapan. Jadi account payable di debit sebesar 450.000, dan pada sisi yang lain yaitu cash di kredit sebesar 450.000. Lanjut, tanggal 25 memberi jasa bimbel kepada pelanggan sebesar 2 juta, namun oleh pelanggan belum membayarnya. Berarti akun yang terlibat ini adalah account receivable di debit sebesar 2 juta rupiah, dan sisi yang lain yaitu service revenue di kredit sebesar 2 juta rupiah. Langsung kita buat jurnalnya, yaitu di tanggal 25 April, akun yang terlibat itu adalah account receivable dengan nomor akun 112 sebesar 2 juta rupiah. Dan sisi yang lain yaitu cash, dan sisi yang lain yaitu service revenue, karena kita udah beri jasa. Service revenue dengan nomor akun yaitu 411 di kredit sebesar 2 juta rupiah. Di tanggal 25 ini langsung kita posting ke akun T, buku besar bentuk T, yaitu tanggal 25 akun yang terlibat itu adalah account receivable di debit sebesar 2 juta rupiah, dan pada sisi yang lain yaitu service revenue di kredit sebesar 2 juta. Tanggal 25 di kredit sebesar 2 juta. Lalu lanjut untuk transaksi selanjutnya di tanggal 26
menerima uang sebesar 350.000 atas jasa bimbel tryout persiapan ujian dengan paket premium yang telah diselesaikan. Jadi karena dia menerima uang, berarti akun yang terlibat itu adalah cash bertambah 350.000 di posisi debit, dan pada sisi yang lain yaitu service revenue bertambah karena kita udah menyelesaikan jasa di kredit sebesar 350.000. Lalu pada tanggal 26 jurnalnya yaitu akun yang terlibat karena kita menerima uang, yaitu cash kita bertambah 26, cash bertambah di debit sebesar 350.000, dan pada sisi yang lain yaitu service revenue kita juga bertambah karena kita udah menyelesaikan jasa bimbel tryout tadi. Dan akun 41 dikredit sebesar 350.000. Lalu langsung kita posting ke buku besar, yaitu di tanggal 26 akun yang terlibat adalah cash di debit. Tanggal 26 cash di debit sebesar 350.000. Dan pada sisi yang lain yaitu service revenue di kredit sebesar tanggal 26 sebesar 350.000. Kemudian lanjut untuk tanggal 27 menerima pelunasan untuk transaksi yang terjadi di tanggal 25. Jadi karena tanggal 27 ini kita menerima, cash kita bertambah, lalu menerima pelunasan untuk transaksi yang terjadi di tanggal 25. Dengan akun yang terlibat ini adalah cash di debit sebesar 2 juta, dan pada sisi yang lain yaitu kredit, akun yang terlibat itu adalah akun receivable di kredit sebesar 2 juta rupiah. Lalu di tanggal 27 April 2022, akun yang terlibat itu adalah cash karena kita menerima atas pelunasan di tanggal 25 itu. Cash di debit sebesar 2 juta rupiah. Dan pada posisi yang lain yaitu account receivable dengan nomor akun 112 di kredit sebesar 2 juta rupiah. Kenapa? Karena tanggal 27 ini kita udah menerima pelunasan piutang. Jadi cash kita bertambah, piutangnya pada pelanggan itu udah berkurang. Lalu kita posting ke buku besar untuk tanggal 27 karena kita menerima cash kita bertambah sebesar 2 juta rupiah. Dan pada account receivable di kredit sebesar 2 juta rupiah. Lanjut untuk selanjutnya yaitu lalu untuk di tanggal 27 lagi, yaitu membayar 275.000 per bulan untuk pemasangan WiFi. Jadi karena akun yang terlibat itu adalah utilities
expense di debit sebesar 275.000 dan pada sisi yang lain yaitu cash berkurang sebesar 275.000 di sisi kredit. Yaitu pada tanggal 27 akun yang terlibat itu adalah utilities expense dengan nomor akun 515 sebesar 275.000. Dan pada sisi yang lain yaitu cash kita berkurang sebesar 275.000. Lalu kita posting ke buku besar untuk tanggal 27 beban utilitas kita bertambah. Tanggal 27 bertambah sebesar 275.000 dan pada sisi yang lain yaitu cash kita juga berkurang sebesar 275.000. Lalu lanjut untuk di tanggal selanjutnya pada tanggal 28. Tanggal 28 membayar 500.000 kepada Jaya Fotokopi atas jasa print soal yang telah diberikan. Jadi akun yang terlibat ini adalah service revenue pada cash. Service revenue di debit sebesar 500.000 dan sisi yang lain yaitu cash berkurang sebesar 500.000. Untuk tanggal 28 April 2022 akun yang terlibat itu adalah service revenue dengan nomor akun yaitu 411 sebesar 500.000 di posisi debit. Dan pada sisi yang lain yaitu cash kita berkurang sebesar 500.000 karena kita udah membayar. Dengan nomor akun 111 berkurang sebesar 500.000 di posisi kredit. Lalu yang kita posting yaitu tanggal 28 yaitu akun yang terlibat adalah service revenue service revenue pada tanggal 28 dengan sebesar 500.000. Lalu pada sisi yang lain yaitu cash kita berkurang 500.000. Selanjutnya untuk tanggal 30 membayar biaya listrik air selama bulan April 2022 sebesar 300.000. Jadi akun yang terlibat itu adalah utilities expense di debit sebesar 300.000 dan pada sisi yang lain yaitu cash kita berkurang sebesar 300.000. Tanggal 30 April akun yang terlibat adalah utilities expense dengan nomor akun yaitu 515 di debit sebesar 300.000 dan pada sisi yang lain yaitu cash kita berkurang di kredit sebesar 300.000. Lalu langsung kita posting ke buku besar untuk tanggal 30, transaksi tanggal 30, akun yang terlibat itu adalah utilities expense di debit sebesar 300.000
Dan pada sisi yang lain yaitu cash kita juga berkurang sebesar 300.000. Setelah kita memposting buku besar, selanjutnya itu kita akan menjumlahkan untuk jurnal umum ini. Itu langsung kita jumlahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Dapatlah 25.725.000. Dan pada sisi kredit, kita jumlahkan dan dapatlah 25.725.000. Jadi untuk jurnal umum ini yaitu di posisi debit dan posisi kredit itu sama, yaitu sebesar 25.725.000. Untuk di buku besar akun T, yaitu kita akan mencari saldonya. Dengan cara kita akan menjumlahkan posisi debit dan kredit, lalu kita akan selisihkan. Dan posisi debit karena di posisi debit ini nilainya lebih besar, berarti kita akan masuk berarti saldonya yaitu ada di posisi debit, yang mana 14 juta dikurang dengan 7.925.000 akan mendapatkan saldonya yaitu sebesar 6.925.000. Untuk diskon receivable ini yaitu karena dia udah membayar, berarti ini dikurang tanggal 25 sebesar 0 karena dia udah membayar, jadi nggak ada. Lalu di tanggal 15 ini tetap 750.000. Lalu untuk equipment juga tetap 303 juta. Equipment juga tetap 3 juta. Lalu not payable sama seperti account receivable karena dia udah melunasi, maka hasilnya 0. Ini juga sama seperti not payable, tapi kita kurangkan hasilnya 0. Lalu untuk Nabilas Capital yaitu tetap 10 juta rupiah. Untuk Nabilas Price juga tetap 1 juta. Lalu untuk service revenue kita jumlahkan ada posisi debit dan kredit. Ini kita jumlahkan posisi kredit, dapatlah 4.850.000 dan di sini 500.000 untuk posisi debit. Kemudian kita akan cari saldonya yaitu 4.800.000 dikurangi dengan 500.000. Dapatlah 4.350.000. Lalu untuk salaries expense juga tetap yaitu
1.800.000. Untuk utilities expense, yaitu di debit sebesar 575.000 dan servicing expense tetap 300.000. Jadi karena kita udah mendapatkan saldo siap akur, lalu kita akan masuk untuk ke neraca saldo. Saldo siap akur akan kita pindahkan ke neraca saldo, yaitu untuk pertama adalah cash. Kita lihat saldo untuk akun kas itu adalah di debit sebesar 6.925.000. 6.925.000. Lalu selanjutnya, dan ini adalah account receivable, tapi di sini karena account receivable itu tidak ada, jadi kita tidak usah membuatnya di neraca saldo, langsung ke supply, yaitu nomor akunnya 114 untuk supply, 114 supply dengan saldo 750.000 di debit. 750.000 di debit. Selanjutnya untuk equipment, yaitu dengan saldo 3 juta di debit. Equipment dengan nomor referensi yaitu 121 equipment di debit sebesar 3 juta. Selanjutnya untuk not payable tidak, account payable juga tidak. Langsung ke Nabilas Capital dengan saldo 10 juta di kredit. Nabilas Capital dengan saldo 10 juta di kredit. Lanjut untuk Nabilas Price, 1 juta di debit. Nabilas Price, 1 juta di debit. Kemudian service revenue di kredit sebesar 4.350. 4.350. Service revenue di debit, di kredit sebesar 4.350.000. 4.350.000. Kemudian akun yang selanjutnya itu adalah salaries expense di debit sebesar 1.800.000. Salaries expense di debit sebesar 1.800.000. Lalu ada akun utilities expense di debit sebesar 575.000. Utilities expense di debit sebesar 500.
575.575.000. Lalu untuk akun yang terakhir ada Acquisition Expense di debit 300.000. Acquisition Expense 6, yaitu Acquisition Expense di debit sebesar 300.000. Oke, selesai. Setelah kita memasukkan saldo setiap akun, yaitu selanjutnya kita akan menjumlahkan untuk mencari saldo nilainya. Untuk posisi debit sebesar 14.350.000 dan posisi kredit dengan jumlah 14.350.000. Jadi dapatlah di sini kita udah bisa mencari jurnal umum, buku besar, dan sampai ke neraca saldo. Yang mana dari setiap transaksi bimbel Nabila ini mendapatkan untuk jurnalnya dengan nilai 25.725.000. Lalu setelah melakukan neraca saldo, setelah kita posting buku besar tadi, kita masukkan ke neraca saldo, dapatlah saldonya yaitu 14.750.000. Dan dari membuat tugas untuk kegiatan belajar 1 dan 2 dari membuat kesamaan dasar akuntansi, analisis transaksi, jurnal umum, buku besar, dan sampai ke neraca saldo. Apabila ada banyak kesalahan dalam saya berkata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.